Bayangkan seorang ilmuwan muslim, yang karyanya dipelajari di Universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun. Ia bukan hanya seorang dokter, tapi juga filsuf, matematikawan, dan hafiz Quran sejak kecil. Namanya adalah Welcome Channel Solomon 27 Official. Ia dikenal di barat sebagai Avicenna, tapi dunia Islam mengenalnya sebagai Ibnu Sina. Tokoh luar biasa yang mewariskan ilmu pengetahuan bagi peradaban dunia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi, di sebuah desa bernama Afsana, dekat Bukhara, sekarang Uzbekistan. Ayahnya adalah seorang cendekiawan, dan sejak kecil, Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran. Pada usia 14, ia menguasai matematika, logika, dan filsafat. Dan di usia 16 tahun, ia mulai mengobati pasien sebagai dokter. Bahkan, ketika ia menyembuhkan Raja Bukhara dari penyakit misterius, ia diberi hadiah berupa akses ke perpustakaan kerajaan. Sebuah gerbang ilmu yang mengubah hidupnya. Gurunya banyak, tapi gurunya yang paling konsisten adalah rasa ingin tahunya sendiri. Di usia 16 tahun, dia sudah menjadi ahli dalam ilmu kedokteran. Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Namanya makin dikenal setelah menulis Canon of Medicine, kitab kedokteran yang digunakan di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Seorang dokter harus memiliki mata elang, tangan wanita, dan hati singa. Filsafat bagi Ibnu Sina bukan cuma teori, tapi sarana untuk memahami siapa kita, dan untuk apa kita hidup. Ia padukan pemikiran Aristoteles, Plato, dan nilai-nilai Islam. Kebijaksanaan adalah ciptaan tertinggi dari akal yang bersandar pada iman. Dari cahaya, waktu, hingga getaran musik, semua jadi ladang eksplorasinya. Ibnu Sina adalah ilmuwan sebelum istilah ilmuwan itu populer. Pikiran yang jernih adalah cahaya yang menuntun manusia menuju kebenaran. Karya monumentalnya adalah Al-Qanun fi at-Tibb atau Canon of Medicine. Buku kedokteran ini menjadi standar medis di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Ia menulis tentang anatomi, patologi, diagnosis, hingga pengobatan dan farmakologi. Bahkan, Ibnu Sina telah mengembangkan prinsip dasar uji klinis dan pentingnya kebersihan medis jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Obat terbaik adalah jiwa yang bahagia dan pikiran yang tenang. Ibnu Sina bukan hanya ahli medis, ia juga seorang filsuf besar. Dalam karyanya As-Sifa, ia menjelaskan filsafat, logika, fisika, hingga metafisika. Ia memperkenalkan konsep wujud wajib, keberadaan yang niscaya, yaitu Tuhan. Orang yang tidak mau berpikir adalah orang yang kehilangan potensi dirinya. Ia percaya, ilmu adalah sarana untuk mengenal Tuhan. Bagi Ibnu Sina, akal dan iman tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Ibnu Sina menghabiskan masa tuanya dalam perjalanan karena konflik politik. Tapi ia terus menulis. Total, lebih dari 450 karya ia hasilkan, meski hanya sekitar 240 yang bertahan hingga kini. Ia wafat pada tahun 1037 Masehi, di Hamadan, Iran, di usia 57 tahun. Tapi ilmunya tak pernah wafat. Namanya tercatat di sejarah dunia, dan menjadi simbol kejayaan peradaban Islam. Kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada tubuhnya, melainkan pada pikirannya. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa ilmu adalah cahaya, bahwa berpikir adalah ibadah, dan belajar adalah jalan menuju Tuhan. Dari ruang belajar kecil di Bukhara, pemikirannya menjangkau universitas-universitas di Eropa. Dari pena dan pemikirannya, lahir cahaya bagi dunia. Jadi, pelajaran apa yang paling menginspirasi kamu dari kisah Ibnu Sina? Ilmu adalah cahaya, sebarkan cahayanya. Share video ini sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan intelektual Islam. Follow channel ini untuk konten yang mencerahkan pikiran dan hati. Subscribe untuk kisah tokoh hebat lainnya yang mengubah dunia lewat ilmu dan iman.